Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riansyah. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan gimana puasanya hari ini? Masih lancar? Semoga lancar terus ya sampai berbuka nanti insya Allah. Dan teman-teman, saya akan membawakan podcast seperti biasa ya, untuk menemani kegiatan teman-teman di rumah aja ya. Kali ini saya membawakan podcast kiriman dari teman kita Irfan ya. Terima kasih Irfan atas kiriman ceritanya. Dan ini agak beda dari biasanya karena ceritanya sedikit seram menurut Irfan ya. Kita mulai ya. Ini kita mulai menurut Irfan di tahun 2017. Irfan baru lulus SMA. Namun sayangnya Irfan pada waktu itu tidak bisa melanjutkan kuliah karena Irfan masih punya 3 orang adik yang harus dibiayai sekolahnya oleh kedua orang tua Irfan. Akhirnya Irfan memutuskan untuk bekerja saja dan nanti uang hasil dari kerjanya bisa digunakan untuk melanjutkan kuliah. Tiba-tiba ada kabar gembira dari Om Iksan. Om Iksan ini adik papanya Irfan. Om Iksan menelepon ibunya Irfan bahwa Om Iksan bersedia membiayai kuliah, sehingga Irfan disuruh ke Jakarta dan tinggal di rumah Om Iksan. Dan pada saat yang bersamaan pula, Om Iksan dan istrinya Tante Imah pada waktu itu akan berangkat umroh ke Mekah, sehingga kunci rumah dititipkan di pos satpam. Sesampainya di Jakarta, Irfan harus mengambil kunci rumah di pos satpam. Dan di sana di pos satpam, Irfan diterima oleh 2 orang satpam. Yang satunya baik, yang satunya jutek, ya. Sesampainya di rumah, Irfan langsung mandi karena udara Jakarta pada waktu itu panas banget, ya. Rumah Om Iksan jauh lebih besar ketimbang rumahnya Irfan. Halamannya juga besar. Terasa sempurna hidup Om Iksan. Tapi aku sadar pasti mereka kesepian karena sampai saat ini mereka belum punya anak. Malam harinya Irfan langsung tidur saja karena capek, perjalanan cukup jauh ya. Keesokan harinya Irfan diam aja di rumah sambil nonton TV. Kebetulan Om Iksan punya TV berlangganan, jadi Irfan bisa nonton di rumah aja, nggak kemana-mana seperti kita saat ini ya, harus di rumah aja. Malam kedua, selesai sholat maghrib, ada yang mengetuk pintu. Irfan langsung bergegas untuk membuka pintu. Tapi ketika pintu dibuka, gak ada siapa-siapa tuh. Irfan merasa yang tadinya biasa-biasa aja jadi merasa takut. Irfan langsung menyalakan TV, dan ketika asik menonton TV, Irfan mendengar ada suara langkah kaki di tangga. Awalnya Irfan pura-pura tidak mendengar suara itu, tapi kok makin lama makin keras. Irfan langsung mengeraskan volume televisi. Seketika terdengar ada suara orang yang membanting pintu dari dapur. Door. Irfan jadi parno nih teman-teman. Takut dan bingung. Apa itu? Hantu atau maling? Mau nggak mau, Irfan mengecek ke dapur. Tapi pintu dapur dalam keadaan terkunci. Dia juga mau nggak mau periksa semua ruangan yang ada di rumah, termasuk yang di lantai atas. Tapi nggak ada apa-apa tuh. Ketika Irfan turun tangga dari lantai atas, dia mendengar suara orang seperti berkata, "Hush." Kaget dan dia menoleh ke belakang. Ternyata nggak ada siapa-siapa tuh. Irfan segera bergegas mematikan TV dan masuk ke dalam kamarnya. Kok serem amat ya rumahnya Om Iksan. Perasaan dulu nggak kayak gini deh. Hampir 1 jam Irfan di kamar dan Irfan keluar lagi untuk mengecek. Takut kalau ada maling.
Irfan berusaha rasa takutnya itu bukan karena hantu, tapi karena maling. Dan Irfan cek lagi nggak ada apa-apa memang, ya. Malam ketiga, tadi siang malah biasa-biasa aja, nggak terasa ada hal-hal yang aneh. Ya memang sih jarang ada rumah yang menakutkan kalau siang hari, tapi tetap aja kalau rumah itu angker, meskipun siang hari tetap terasa serem. Malam ketiga, Irfan nonton TV dan ketiduran. Tiba-tiba tengah malam, Irfan terbangun karena mendengar seperti ada suara gamelan. Awalnya Irfan berpikir ada hajatan, mungkin tetangga. Tapi kok suaranya berasal dari kamar lantai atas. Suaranya gak gitu keras, tapi terdengar jelas. Dan bisa terasa suara itu dari mana asalnya. Irfan cepat-cepat pindah kamar. Keesokan harinya, Irfan mendatangi pos satpam dan ngobrol-ngobrol sama mereka dan menceritakan hal-hal yang dilihat oleh Irfan. Dan satpam mengatakan bahwa rumah itu kan memang berhantu. Loh, satpam itu bukan menenangkan Irfan, malah memberi rasa takut kepada Irfan. Irfan tambah takut. Malam keempat, Irfan menyalakan semua lampu yang ada di rumah tersebut, termasuk lampu gudang. Sehabis sisa, Irfan nonton YouTube. Tak lama kemudian, Irfan mendapat telepon dari omnya di Mekah dan menanyakan kabar Irfan di rumah. Bagaimana, betah atau enggak? Irfan menjawab, betah, dan Irfan tidak menceritakan kejadian yang dialaminya di rumah tersebut. Tengah malam, Irfan terbangun. Seperti ada yang memegang kakinya. Irfan pengen ngelihat, tapi takut. Dan Irfan melihat pintu kamarnya terbuka. Padahal sebelum tidur, pintu kamar tersebut tertutup meskipun gak terkunci. Menurut logika, gak mungkin pintu terbuka meskipun tertiup angin. Dan Irfan tertidur kembali dan merasa tetap ada yang memegang kakinya. Irfan takut luar biasa dan terus berdoa sampai dia tertidur kembali. Hari ke-6 dan ke-7 aman-aman aja, ya, tidak terjadi apa-apa. Ya, Irfan senang. Ya, setelah sholat subuh, Irfan jogging keliling komplek dan selesai jam 7. Dia keliling komplek, jogging sambil cari sarapan pagi. Pulang ke rumah jam 7, Irfan langsung mau makan sarapannya, sarapan lontong. Dan ketika dia mau ambil piring ke dapur, dia melihat lantai dapur basah. Dari mana asalnya? Setelah benar-benar dilihat di lantai dapur, ternyata ada tapak kaki yang basah. Awalnya Irfan sudah mulai tenang, jadi takut kembali. Malam ke-8, Irfan tertidur lelap. Ketika tidur, Irfan bermimpi didatangi oleh seorang nenek-nenek. Nenek-nenek tersebut berkata kepada Irfan, "Tolong Imah, tolong Imah." Terus menerus nenek itu berbicara seperti itu. Irfan tidak bisa menjawab seolah mulutnya terkunci. Malam ke-9 terjadi lagi. Irfan seperti mendengar orang mandi. Dan lama-lama makin parah. Beberapa hari kemudian, Om Iksan pulang dari Mekah. Dan Irfan tidak menceritakan hal-hal yang dialaminya di rumah tersebut. Irfan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa di rumah tersebut. Malam harinya mereka makan malam bertiga. Dan tak lama kemudian, Om Iksan berkata kepada istrinya, "Ma, lihat tuh, Irfan sudah 2 minggu ini tidak ada apa-apa tuh, tenang-tenang aja." Kemudian Irfan menyaut, "Maksud Om?" Tante Ima berkata, "Van, coba deh kamu jujur ceritain apa yang kamu lihat dan kamu dengar selama kamu tinggal di rumah ini." Kemudian Irfan menceritakan apa yang dialami kepada Om Iksan secara detail. Tante Ima berkata, "Tuh kan Pak, bener apa kataku? Apa yang terjadi padaku selama ini juga terjadi kepada Irfan." "Bukan gitu Ma," balas Om Iksan.
Selama mama pergi ke Palembang 4 hari, nggak ada apa-apa tuh. Papa nggak ngalamin apapun. Balas Tante Ima, ya iya, mungkin papa tidur. Papa kan kalau tidur susah dibangunin. Irfan menyarankan untuk mengadakan pengajian di rumah Om Iksan dan Tante Ima. 5 hari kemudian diadakanlah pengajian di rumahnya Om Iksan. Selesai pengajian, Om Iksan, Irfan dan Tante Ima berbicara kepada Pak Ustadz, menyampaikan bahwa mereka sering diganggu di rumah itu. Pak Ustadz menyarankan untuk pergi di ruqyah. Mereka bertiga untuk ruqyah. Lalu mereka melakukan ruqyah secara rutin setiap Sabtu Minggu selama 1 bulan. Irfan masih ingat ketika keempat kalinya mereka pergi ruqyah, tiba-tiba perut Tante Ima terasa sakit dan dia ingin ke toilet. Dan Om Iksan menemaninya. Tak lama masuk ke dalam toilet, tiba-tiba terdengar suara teriakan Tante Ima dan tangisan Om Iksan. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Tak lama kemudian, Pak Ustadz meminta istri dan anaknya untuk membantu ke dalam. Aku mau masuk, tapi takut. Dan setelah itu Om Iksan menceritakan bahwa ketika Tante Ima pipis, keluar 6 atau lebih kalajengking yang kecil-kecil yang sudah mati. Irfan merinding dan sekaligus rasa kasihan kepada Tante Ima. Alhamdulillah, Tante Ima sembuh dan mereka tidak pernah melihat atau mendengar hal-hal aneh lagi di rumah tersebut. Seminggu setelah Tante Ima sembuh, ada yang melempar telur busuk ke arah jendela rumah. Mereka kaget dan bergegas keluar. Di luar sudah ramai. Tante Ima menangis. Ternyata yang melempar telur busuk tersebut adalah tantenya sendiri, kakak dari ibunya Tante Ima. Ini sudah keempat kali kejadian orang melempar telur, dan yang keempat ini tertangkap pelakunya. Irfan, kamu gak usah heran. Yang jahat itu memang seringnya dari keluarga kita sendiri. Ya, gak ada orang lain, gak jauh-jauh. Syukur alhamdulillah Bang Rian, saat ini Om Iksan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan mereka tetap sayang kepada saya. Dan syukur alhamdulillah juga keluarga saya saling mendukung, tidak ada kejadian seperti yang saya ceritakan di atas. Oke, thank you Irfan atas kiriman emailnya. Pendapat saya sama seperti pendapat kamu. Orang yang jahat sama kita umumnya tidak jauh-jauh keluarga kita sendiri, dan mereka lebih jahat dari orang lain. Oke teman-teman, sekian cerita podcast saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Irfan atas kiriman emailnya. Sampai jumpa dengan Riansyah di podcast selanjutnya. Tapi sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah, berikan like dan komen. Salam!